ya, ketika kitab suci dari Israel itu diterjemahkan ke bahasa Bali ya Bang, saya sudah cek, masa nama Tuhan diganti jadi Sang Hyang Widi. Sementara Sang Hyang Widiasa itu adalah nama sesembahan agama Hindu Bali. Nah, Abah Yahweh melarang nggak boleh panggil dan sebut itu. Begitu pula Allah itu adalah nama sesembahan agama Islam. Abah Yahweh larang nggak boleh sebut dan sembah itu. Ulangan 6 ayat 14 sampai 15. Ulangan 13 ayat 1 sampai 10 dan masih banyak perintah-perintahnya ya. Begitu dulu Abang. Nah, kalau mengenai Kejadian 3 ayat 5 itu kan Abang kan seorang Kristen. Bacalah nanti pelan-pelan, minta hikmat dari Elohim untuk mengertinya. Oke. Terima kasih Mbak Mikana. Ya, sama-sama Bang. Saya pamit turun. Ya, terima kasih Abang. Adonai Yesus HaMashiach memberkatimu Bang. Iya. Oke, selamat sore adekku Ardi. Kakak, pegangan ya, pegangan. Pegangan kuat. Pegangan kuat. Oke. Saya mau menanggapi tadi apa yang sudah kakak katakan. Tuhan itu tidak menebus dosa, tapi menghapus dosa. Baca di dalam Galata pasal 3 ayat 13. Kristus aduh, Kristus. Jaringanmu kurang bagus, saya baca lah ya. Boleh ya? Kristus telah menebus. Jaringanmu kurang bagus. Hah? Putus-putus, Ade. Putus-putus. Oh iya. Nah, Iya gak? iya. Masa sih? Iya betul. Coba ini. Udah bagus ini kayaknya nih. Mungkin karena ini. Ya, silakan. Nih. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di kayu salib. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Hamasya di situ, Itu kan Hamasya. kutuk hukum Taurat itu kan yang melanggar Taurat. Ya. Tapi kakak tadi mengatakan dia tidak menebus dosa, tapi dia menghapus dosa. Bacalah Galatia pasal 3 ayat 13. Menebus kita dari kutuk hukum Torah, artinya kita itu ditebus. Kitanya, manusia yang ditebus. Nah, menebus kan? Berarti nggak dihapus. Iya, manusia yang ditebus, Ya, manusia. Makanya manusia yang ditebus. Kalau dosa itu dihapus dan diampuni, adekku. Ya, silakan Dek. Tahu nggak bedanya antara tahu nggak bedanya menebus dan menghapus itu, tahu nggak bedanya? Apa arti daripada ditebus? Kakak tadi mengatakan, oh dosa Kristen itu, dosa mesianik itu nggak ditebus, tapi dihapus. Tapi Galatia pasal 3 ke 13, Hamasya telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang meton di kayu salib. Yesus menebus tidak? Tampilkan. Iya, menebus Tunjukkan. manusia berdosa. Manusianya, kitanya yang ditebus. Iya, menebus manusia. Iya, tapi apa kalau yang ditebus menebus dari dosa itu kalimat terkontaminasi. Iya. Menebus itu kan dari arti menebus itu gini. Arti dari menebus itu kan proses pengambilan barang atau membebaskan, mengambil barang tersebut atau mengambil objek tersebut. Itulah menebus, ya. Iya, betul. Itu arti Nah, menebus. sedangkan apa yang ditebus dari Yesua ini? Apa yang ditebus dari Yesua? bukan ditebus dari Yesua. Manusianya, kita, anak-anaknya, ciptaannya yang ditebus. Diambil. Sabar. Jaringanmu putus deh. Itu gunanya apa? Menebus manusia. Coba dari cari dosa. dulu lokasi yang Menebus jaringan manusia, bagus, Dek. Dek, Masa iya cari sih? dulu lokasi yang bagus jaringannya. Tanya terus, Dek, keren. Ya, Bentar, aku tanya terus. Cari. Bentar. Jangan ditulis lagi. Iya, tidak. Tapi tolong cari dulu lokasi yang bagus, Dek. Jaringannya Aku pindah putus-putus. ke kamar ini. Jangan ke kamar, sabar. makin masuk ke dalam makin susah Ini jaringan. mana ini? Di sini. Oh alah,
Oh ya, sudah mulai bagus. Nah, Oke, itu dekat silakan wifi deh. itu. Ah, ya. Mm-mm, mm-mm. Mantap. Ya, Bentar. ajar mah. Nah, Kristus apa? Kristus pula. Hamasya menebus Hamasya kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi menebus kutuk kita Taurat. toh. Ya, Hamasya aku bilang. Hamasya. Hamasya menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang menetun di kayu salib. Kan begitu kan? Nah, kakak tadi mengatakan dia tidak menghapus dosa, dia tidak menebus dosa, dia menghapus. Di situ dikatakan Hamasya menebus kita kok. Kata-katanya di situ apa? Menebus Menebus atau kita. menghapus? Iya, menebus kita kan, menebus manusia berdosa dari kutung hukum Torah. Noh, Nah, yang ditebus daripada manusia itu apa? Sekedar manusianya ditebus atau dosanya pun ikut? iya dari kutung hukum Torah karena gini ya. Sebab Kutukan ada itu dosa hukum. bukan? Hah? Kutukan itu dosa bukan? Kutukan itu Iya. dosa atau bukan? Oke, berarti ditebus. Ya silakan apa? Jelaskan. Iya, manusianya yang ditebus. Dengar dulu, Dek. Ya. Hamasiyah. Jadi gini. Tetapi Torah bukanlah karena iman, melainkan orang yang melakukannya akan hidup olehnya. Jadi, orang yang melanggar Torah itu terkutung, Adek. Siapa yang tidak melakukan Torah, 613 Torah, itu akan terkutung. Satu saja dia langgar, dia akan terkutung, Dek. Nah, sedangkan tidak ada manusia di dunia ini yang bisa melakukan Torah secara sempurna, tidak ada cacatnya sama sekali. 613. Ada 613 Torah, perintah, hukum. Satu kamu langgar, kamu berdosa, bersalah terhadap 612 hukum. Sehingga tidak ada yang bisa melakukan Torah. Satu saja kamu langgar, kamu sudah terkutung. Makanya Tuhan Yesus Hamasya menebus kita dari kutung hukum Torah. Jadi manusianya yang ditebus. Arti menebus dan menghapus kamu harus paham, Dek, dan semua penduduk bumi yang menyaksikan live ini. Menghapus itu tindakan membersihkan, melenyapkan, menghilangkan. Sedangkan menebus itu tindakan mengambil kembali. Ya. Nah, kalau kita yang ditebus, kitanya yang ditebus dari kutung hukum Torah. Sehingga kita selamat. Sedangkan menghapus, dosa kita dihapus, dihilangkan. Secara total supaya kita layak masuk surga, Dek. Sudah paham ya, Dek ya? Sangat jelas itu. Oke, haleluya. Jadi saya gini dong, dari kasih kesempatan untuk menanggapi, jangan kayak gitu. Lah, Oke, kan baik. saya menjelaskan, sudah jelas itu. Udah. Saya mau tanggapi. Di situ kan ada kata kita toh. Di situ kan ada kata kita. Nah, kata kita itu merujuk kepada seluruh bangsa atau kepada orang Israel aja? Atau kepada orang Yahudi? Kepada semua manusia di dunia ini yang percaya kepada Tuhan Yesus Hamasya. Iya, mantap. Lalu, semenjak kapan hukum Taurat itu berlaku untuk bangsa lain? Kapan hukum Taurat itu berlaku untuk bangsa lain? Bukankah hukum Taurat itu berlaku untuk bangsa Yahudi saja? Mana ada data bahwasanya hukum Taurat itu berlaku bagi bangsa lain. Jadi Yesus Hamasya mati di kayu salib untuk menebus manusia dari kutuk hukum Taurat, nggak nyambung. Karena Yesus Hamasya Yesus Hamasya itu hanya diutus untuk Bani Israel. Matai 15:24. Matai 5 nomor 10. Nah, hukum Taurat berlaku untuk bangsa Yahudi. Di luar daripada bangsa Yahudi nggak ada haknya bagi hukum Taurat. Mana datanya? Di mana Elohim berkehendak bahwa hukum Taurat itu berlaku untuk bangsa lain? Syukran, jazakumullah khair. Silakan. Oke, Dek. Terima kasih buat pertanyaannya. Memang betul. Berat ya? Pertanyaannya berat ya? Berat ya? Oh ya. Oh, berat sekali, Dek. Tapi Tuhan akan menolong saya untuk menjawabnya. Haleluya. Adekku yang baik hati. Memang betul. Hukum Torah itu awalnya memang diberikan hanya kepada Bani Israel.
umat pilihan. Anak sulung Abba Yahweh itu adalah Israel. Ini dia ya, anak sulung ya, bahwa Israel itu adalah milik kepunyaan Abba Yahweh. Mereka adalah umat pilihan, bangsa pilihan, di mana Israel itu adalah anak sulung ya. Anak sulung Abba Yahweh. Keluaran 4 ayat 22. Inilah firman Abba Yahweh kepada Nabi Musa dengan berkata, maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Yahweh, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Makanya orang Israel itu begitu bangga. Karena apa? Mereka diberikan hukum Torah. Torah adalah kebanggaan mereka. Karena tidak pernah diberikan Torah kepada bangsa-bangsa lain. Karena kita semua adalah goyim. Tetapi Abba Yahweh sudah menubuatkan Kejadian 17. Bahwa Abraham akan ditetapkan menjadi bapak banyak bangsa. Nah ini dia dalilnya dek. Saya tunjukkan dulu lah ke layar ya. Abraham itu kan kakeknya Israel. Ketika Abraham berusia 99 tahun, Yahweh menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, akulah El Shaddai, hiduplah di hadapanku dan jadilah sempurna. Dan aku akan membuat perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat keturunanmu sangat banyak. Maka Abram tersungkur dengan mukanya, dan Elohim berfirman kepadanya dengan berkata, mengenai aku, lihatlah perjanjianku ada padamu, maka engkau akan menjadi bapa banyak bangsa. Dan namamu tidak lagi disebut Abram, tetapi namamu akan menjadi Abraham, karena aku telah menetapkan engkau sebagai bapa banyak bangsa ya. Jadi Abraham itu artinya bapa yang mulia. Ketika Elohim Yahweh mengganti namanya menjadi Abraham, Abraham artinya bapa banyak bangsa. Abraham itu terdiri dari dua kata, Abba dan Haman ya, Hamon atau Ham ya. Abba ya bapa, Ham itu banyak bangsa. Dan ini digenapi, dek. Digenapi di mana? Ini dia adikku. Sehingga kita menjadi keturunan Abraham melalui pengorbanan Tuhan Yesus HaMasyiah di atas kayu salib. Galatia 3 ayat 12 ya sampai 14. Tetapi Torah bukanlah karena iman, melainkan orang yang melakukannya akan hidup olehnya. HaMasyiah telah menebus kita dari kutung Torah dengan telah menjadi kutung demi kita, sebab telah tertulis, terkutunglah setiap orang yang tergantung pada kayu salib, supaya di dalam HaMasyiah Yeshua berkat Abraham dapat sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga kita dapat menerima janji mengenai roh melalui iman. Wow, haleluya ya. Satu lagi Onis, ayat selanjutnya ya. Makanya, dan jika kamu milik HaMasyiah, maka kamu adalah keturunan Abraham, bahkan ahli-ahli waris menurut janji. Karena apa? Di Efesus 2 tertulis di situ ayat 11 sampai 22. Dahulu kita tidak termasuk orang Israel, tetapi melalui darah Yeshua HaMasyiah di atas kayu salib, Dia telah merobohkan tembok pemisah saudara-saudara, di mana hukum Torah hanya diberikan kepada Bani Israel, tetapi dengan darah Yeshua di atas kayu salib, Dia telah merobohkan tembok pemisah. Dia telah merobohkan dogma-dogma di dalam Torah, sehingga keselamatan itu bukan hanya lagi untuk Bani Israel,
tetapi untuk semua bangsa yang percaya kepadanya, sehingga kita juga menjadi anggota kerajaan Elohim. Kita adalah keturunan Abraham, kita adalah Israel yang diselamatkan oleh Yahweh. Israel itu bukan merujuk kepada tempat, tetapi kepada person, kepada orang yang percaya kepada Yahweh, Elohim, Yeshua HaMashiach. Begitu adikku. Tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Sedikit lagi, ini sama-sama bisa. Lalu sama tanggapi. Arti daripada Bani Israel, catat baik-baik. Arti daripada Bani Israel yaitu keturunan Israel. Siapa Israel itu? Yaitu nama lain dari Nabi Ishak. Betul, ya kan? Nah, Tidak Nabi betul Israel deh, saya langsung potong aja deh. Tidak betul. Israel artinya bukan keturunan Israel. Israel itu ya adalah artinya Elohim, Yahweh menang. Bani itu artinya keturunan Israel, itu oknumnya yang namanya Ishak. Makanya dia disebut Bani Israel. Nah, sebentar. Saya mau mengaku dulu. Nah, tadi ketika kamu menunjukkan kepada saya Galatia nomor 10, itu bukan firman Elohim. Itu bukan firman Bapa, itu bukan Bapa langsung yang mengatakan bahwasanya hukum Taurat itu berlaku untuk seluruh bangsa. Itu bukan firman Bapa. Yang saya tanyakan, di mana Bapa pernah mengkehendaki bahwa Taurat itu berlaku untuk seluruh bangsa? Jangan kau bisa kasih saya Galatia suratnya Paulus. Makanya ku bilang Mbak Mikana kemarin, di dalam kitabmu itu jangan kau klaim sebagai firmannya Bapak Yahweh. Karena di dalamnya ada perkataan-perkataan manusia juga. Bukan 100% firman Elohim. Makanya ketika kau kasih aku Galatia nomor 10 sampai 13, itu bukan klaim Yahweh Yeshua HaMashiach, tapi klaimnya Paulus. Kristus telah menebus Kristus pula. Apa? Yahweh ya, Yeshua. HaMashiach. Mashiach telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang metong di kayu salib. Nah, Paulus mengatakan Yeshua itu adalah jalan kutuk hukum Taurat. Sedangkan di dalam Yohanes 14 nomor 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa Yahweh kalau enggak melalui aku. Jadi Yeshua mengklaim dirinya sebagai jalan kebenaran untuk orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, yaitu merujuk kepada Yahudi. Enggak ada sama sekali hubungannya dengan orang Batak itu. Silakan itu. Habis ini Kita luruskan dulu ya, adikku. Israel itu bukan arti namanya keturunan Israel, bukan seperti itu. Kita harus merujuk kepada daftar Elohim apa yang tertulis. Tidak boleh melenceng dari situ, adik, ya. Nah, Israel itu terdiri dari dua kata, Isra dan El. Isra dan El. Isra itu artinya menang. El itu dari Elohim Yahweh. Makanya Israel artinya Elohim Yahweh menang. Itu arti nama Israel deh. Makanya Israel itu tidak merujuk kepada person. Tidak merujuk kepada tempat, tidak merujuk kepada tempat atau wilayah, tapi merujuk kepada person, ya, pribadi seseorang atau siapapun yang percaya kepada Elohim Yahweh di dalam nama Yeshua HaMashiach, dia disebut Israel deh. Makanya pengakuan iman kita harus tetap merujuk kepada Shema Israel. Shema Israel itu kepada semua orang yang percaya kepada Yahweh Elohim Yeshua HaMashiach. Dia adalah Elohim yang Esa. Oh, haleluya. Kenapa orang Yahudi tidak mengakui kalian sebagai Israel? Hah? Kalau memang Israel itu adalah orang yang percaya kepada Yeshua HaMashiach, kenapa orang Yahudi itu tidak disebut, tidak mengakui kalian sebagai Israel, padahal mereka asli dari sana? Beni Israel, Beni itu apa artinya Beni? Bukankah Beni itu adalah artinya keturunan Israel? Beni Israel itu adalah keturunan Israel. Kenapa kau malah mengatakan person, orang yang percaya kepada hukum Torah? Tapi ujung-ujungnya apa? Ketika kalian percaya kepada hukum Taurat, ujung-ujungnya kalian itu mengatakan bahwasanya kami telah ditebus dari kutuk hukum Taurat. Silakan. Adekku dan para penduduk bumi yang dikasihi Tuhan Yesus Mesias. Kalaupun ada Israel secara biologis tidak mengakui saya atau tidak mengakui mesianik penyembah Yesus Mesias, orang popo deh, nggak masalah. Karena apa? Ada firman Tuhan, ini saya tunjukkan ya. Karena kita harus merujuk kepada firman Tuhan, saudaraku. Tidak boleh melenceng dari sini.
Yesaya 63:16. Sebab engkaulah Bapa kami, walaupun Abraham tidak mengenal kami dan Israel tidak mengakui kami. Ya Yahweh, engkaulah Bapa kami, penebus kami, namamu kekal selama-lamanya. Kalaupun ya, kan itu kan hanya tuduhanmu saja kalau Israel tidak mengakui kami. Kalaupun ada orang Israel biologis tidak mengakui kami, nggak apa-apa karena di sini ada firman Tuhan. Walaupun Israel tidak mengakui saya, mengakui kami, tapi engkau ya Yahweh, engkaulah Bapa kami, penebus kami, namamu kekal selama-lamanya. Itu yang penting dek, bahwa apa Yahweh, Yeshua HaMashiach menebus umatnya, ya, membangkitkan umatnya untuk hidup yang kekal. Itu yang penting dek. Di dalam Matius 15:24 apa dikatakan di situ? Yesus mengatakan, aku hanya diutus. Aku hanya kata hanya ini kan merujuk kepada khusus, tidak umum. Aku hanya diutus kepada domba-domba tersesat yang hilang dari umat Israel. Dan kamu tadi sudah mengakui bahwa Israel itu biologis, berarti dia adalah keturunan. Sedangkan kau tadi mengatakan Israel itu untuk orang-orang yang percaya kepada hukum Torah. Tapi di sisi lain kamu pun mengatakan bahwasanya ada Israel itu yang biologis. Ini yang mana? Matius 11:25, Matius 15:24, Matius 15:24 dan Matius 5 nomor 10. Janganlah kamu menyimpan dari bangsa lain dan jangan kamu pergi ke kota Samaria, melainkan kamu pergilah kepada domba-domba tersesat yang hilang dari umat Israel. Matius 15:24, aku hanya diutus untuk domba-domba tersesat yang hilang dari umat Israel. Nah kalian Bani Bata, apa kolerasinya? Nggak ada. Nggak ada kolerasinya, kalian itu Bani Bata, Bani Indonesia. Kami. Oke dek, memang betul ya, di dalam kitab suci ini Torah itu memang awalnya diberikan kepada Bani Israel. Maksud saya itu Israel yang di sana, kan kamu merujuk kepada Israel yang di Yerusalem sana, yang bangsa Israel di sana, artinya tidak mengakui kami. Tapi kan saya merujuk kepada firman Elohim. Sekalipun orang Israel sana, bangsa Israel tidak mengakui kami, tidak penting itu dek. Yang penting itu Abba Yahweh Yeshua HaMashiach adalah penolong yang sejati, penebus yang sejati, itu yang penting. Memang betul Matius 15:24. Di situ Tuhan Yeshua HaMashiach menegaskan prioritas misinya itu untuk ya menyelamatkan Israel. Datang ke sana. Tetapi itu juga menjadi ujian iman kepada perempuan Kanaan di situ, ya. Kan di sini ada perempuan Kanaan yang percaya kepada Yeshua HaMashiach, sementara perempuan Kanaan itu adalah di luar bangsa Israel. Jadi Tuhan Yeshua HaMashiach yang pertama di Matius 15:24, yang pertama memang menegaskan prioritas misinya, itu pertama-tama menyelamatkan orang Israel. Yang kedua itu sebagai ujian iman kepada perempuan Kanaan ini. Ternyata perempuan Kanaan ini dia beriman teguh kepada Yeshua HaMashiach sehingga anaknya disembuhkan dek. Itu artinya dekku, kalau keselamatan bukan hanya untuk orang Israel tetapi kepada semua orang yang percaya kepadanya. Karena perempuan Kanaan ini dia minta tolong kepada Tuhan Yeshua HaMashiach. Tuhan, sembuhkanlah anakku. Tapi karena perempuan Kanaan ini dia beriman teguh kepada Tuhan Yeshua HaMashiach, saat itu juga anaknya disembuhkan. Makanya adekku, ini buktinya keselamatan bukan hanya untuk bangsa Israel tetapi untuk semua bangsa yang percaya kepada Adonai Yeshua HaMashiach. Makanya Tuhan Yeshua HaMashiach memerintahkan kepada para rasul setelah Tuhan Yeshua HaMashiach mati dan bangkit dan menampakkan diri kepada rasul-rasulnya selama 40 hari. Lalu Tuhan Yeshua HaMashiach memberikan perintah amanat agung. Pergilah, beritakanlah Injil, jadikan semua bangsa muridku. Matius 28:19. Kisah para Rasul 1. Kamu menjadi saksiku, dimulai dari Yerusalem sampai ke ujung bumi. Artinya ke seluruh dunia, keselamatan kekal yang diberikan Tuhan Yesus HaMashiach di atas kayu salib, itu harus diberitakan ke seluruh dunia deh. Karena keselamatan itu bukan hanya untuk orang Israel sana, tapi untuk semua bangsa yang percaya kepadanya. Makanya saya sangat berapi-api memberitakan Injil di sini, dekku.
Karena saya sudah diselamatkan. Saya sudah diselamatkan, maka keselamatan yang diberikan Tuhan Yesus Hamasiah itu harus diberitakan, gak boleh disembunyikan. Kalau saya sembunyikan itu, apa kata Tuhan Yesus Hamasiah di Matius 25? Kamu adalah hamba yang jahat. Jadi ingat teman-teman, karena ada orang yang mencela apa yang saya lakukan ini. Ngapainlah kau Mikana di sini live, kau apa kerjaanmu? Hello saudaraku, kamu sudah tahu Tuhan Yesus Hamasiah penyelamat sejati, tapi kamu sembunyikan, gak kamu kasih tahu kepada dunia. Tuhan Yesus Hamasiah menyatakan kamu adalah hamba yang jahat. Kenapa? Tuhan Yesus Hamasiah tidak menghendaki satu orang pun binasa. 2 Petrus 3:9. Tetapi ia menghendaki supaya semua orang datang kepadanya dan bertobat. Karena apa, adikku dan semua penduduk bumi di sini? Kisah Para Rasul 4:12. Tidak ada keselamatan di dalam siapapun juga selain di dalam Yahweh Yeshua Hamasiah. Nah begitu deh, ada lagi dekku, silakan. Di dalam kitab Kisah Para Rasul dikatakan bahwasanya keselamatan itu hanya untuk Bani Israel. Terus begini Kak Mikana. Terima kasih Koko, thank you Koko, semangat. Bagaimana Kak Sesi. Mikana nih, Mbak Mikana? Ini kan menurut Mbak Mikana nih, ada berapa bangsa yang diselamatkan oleh Elohim? Apakah lebih daripada apakah lebih daripada satu bangsa atau hanya satu bangsa saja yang diselamatkan oleh Elohim? Kalau satu bangsa yang diselamatkan oleh Elohim yaitu Israel, berarti orang-orang yang tidak sama dengan ajarannya Israel, berarti dia tersesat dong. Termasuk Mbak Mikana, karena Mbak Mikana ini di luar daripada Israel. Ajaran Israel dan ajaran Kak Mikana itu beda. Meskipun mereka menolak Yeshua, tapi ajarannya Israel dan ajarannya Kak Mikana beda. Sedangkan kita akui bahwasanya Elohim memberikan keselamatan kepada bangsa Israel. Nah, kalau kalian mau diselamatkan juga, meskipun kalian mengklaim bahwa kalian itu adalah pengikut Yeshua, bangsa Israel juga, ya. Harusnya kalian itu sama ajarannya dengan Israel. Kenapa kok beda? Kalau memang ada satu bangsa yang diselamatkan oleh Elohim, mengapa ketika Israel diselamatkan oleh Elohim, Kristen atau Mesianik juga diselamatkan oleh Elohim, tapi ajaran yang berbeda? Ini gimana? Oke adekku, adekku yang baik hati, tolong tunjukkan di dalam kitab Tanak. Tanak itu kan akronim dari Torah, Nevi'im, Ketuvim, yang dikenal familiar sama orang Kristen Perjanjian Lama, dan itu dipegang oleh orang Yahudi Yudaisme. Tolong tunjukkan di mana saya tidak sama dengan ajaran mereka di dalam Kejadian sampai Maleakhi yang 39 kitab. Silakan pertanggungjawabkan statementmu, Dek. Terima kasih Koko RK, thank you so much. Oke. Silakan. Faktanya tuh Tuhanmu ketika diutus kepada umat Israel itu menolak. Kalian menerimanya. Ajaran kalian itu berbeda karena di dalam kitabnya orang Yahudi tidak ada keyakinan orang Yahudi bahwasanya Tuhan itu adalah manusia. Bilangan 23:19. Nah, kalian apa? Di dalam ajaran kalian ada reinkarnasi. Tuhan reinkarnasi jadi manusia. Firman-Nya reinkarnasi jadi manusia. Kalau saya dengar dari Tritunggal yang jadi manusia itu adalah firman-Nya begitu. Tapi di dalam bilangan 23:19, Tuhan bukanlah manusia sehingga dia berdusta dan bukan pula anak manusia sehingga dia sehingga dia tidak menepati janjinya. Tapi di dalam 2 Yohanes 1 ayat 7, 2 Yohanan 1 ayat 7, sebab banyak penyesat yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Nah, datang sebagai manusia artinya di sini dia adalah pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Elohim. Firman itu adalah Elohim. Di nomor 14 dia dikatakan dan dia telah menjadi manusia. Sedangkan di dalam kitabnya orang Yahudi bilangan 23:19 Allah bukanlah manusia. Monggo. Thank you Koko. Ya Huamai, thank you so much ya. Adekku, Kejadian sampai Wahyu ini ada 66 kitab. Semua penulisnya itu orang Yahudi, Dek. Nggak ada orang Indonesia atau orang Arab.
semua penulisnya orang Yahudi, Dek. Nggak ada itu orang Yunani atau orang Arab. Lalu di mana saya berbeda dengan ajaran dalam kitab suci ini yang ditulis oleh orang Yahudi? Tidak ada, ya. Kamu nggak bisa nunjukin yang pertama, yang kedua. Di situ dibaca aja bilangan 23:19. Itu Ya, kitabnya orang ini yang mau saya bahas, Dekku. Sabar, Dekku. Tapi saya senang ya. Adik kita Ardini pintar dia ya. Tapi kita doakan supaya Ruach HaKodes memberikan pencerahan dan hidayah kepada Ardi untuk mengerti firman Tuhan yang sudah dijelaskan, dan juga kepada semua penduduk bumi yang mendengarkan pemberitaan Daftar Elohim ini. Amin. Oke, Dekku. Mengerti saya. Ya ini udah cukup. Ya, udah cukup. Iya, ya. Enggak usah terlalu naik kupingnya, Dek. Sedikit aja, sedikit. Kakak mendoakan saya mengerti terhadap kitab Anda, tapi bukan berarti saya mau murtad ya, silakan. Janganlah murtad, Dek. Karena apa? Murtad itu artinya ya beralih kepada kegelapan. Tapi saya doakan kamu untuk bertobat dan menyembah Tuhan yang benar. Saya doakan ya, saya doakan bukan mengajak, yaitu Abba Yahweh Yeshua HaMashiach Elohim yang Esa. Karena hanya dialah sang pencipta, dia bukan manusia. Nah itu doa saya, Dek. Makanya, Dekku, saya sangat setuju. Di dalam kitab suci ini memang dari Kejadian sampai Wahyu tidak ada dikatakan Abba Yahweh di dalam nama Yeshua HaMashiach adalah manusia. Sangat setuju saya, Dekku. Kan saya bilangan 23:19. Bilangan 23:19 itu kitabnya orang Yahudi loh. Termasuk Torah. Iya, Kejadian sampai Wahyu memang yang nulis orang Yahudi. Dan kitab suci ini penulisnya memang orang Yahudi. Tapi ingat, Dek, mereka itu menulis firman Abba Yahweh Yeshua HaMashiach, bukan karangan mereka. Sehingga Tapi kitab masih suci ini bilangan untuk semua 23:19. bangsa. Nah makanya Sabar. dengar dulu. Kan kamu Kakak bilang mengatakan, kan iya, kakak tadi kan mengatakan yang mengatakan coba Tuhan tunjukkan. itu manusia kan nggak ada, Dek. Iya, enggak, sabar dulu, makanya sabar. Kakak tadi katakan, coba tunjukkan saya ya di mana ajaran kami dan ajaran orang Israel sana itu berbeda. Makanya ku bilang, buka bilangan 23:19 dan buka 2 Yohanes 1 nomor 7 itu sama tidak? Korelerasi tidak? Dan buka Yohanes pasal 1 ayat yang ke-1. Yohanes 1 ayat 1 dan Kejadian 1 ayat 1 itu berbeda juga. Apa dikatakan di dalamnya? Pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Tapi di perjanjian baru di Yohanes, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Elohim. Kok beda? Di dalam kitab perjanjian lama Elohim yang menciptakan langit dan bumi. Di dalam perjanjian baru yaitu Yohanan pasal 1 ayat yang ke-1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Adam. Firman itu adalah Elohim dan segala sesuatu dijadikan oleh dia, yaitu sang firman. Sedangkan di dalam Kejadian apa yang dikatakan? Yang menciptakan langit dan bumi itu adalah Elohim, bukan firman. Silakan. Nah makanya, Dekku, saya semua selalu merujuk kepada firman Elohim. Betul. Elohim itu bukan manusia, Tuhan itu bukan manusia. Ini saya tunjukkan lagi, saya tunjukkan dalilnya ya. Oke. Firman Tuhan akan menjawab dirinya sendiri. Elohim bukanlah manusia sehingga dia berdusta, juga bukan seorang anak manusia sehingga dia menyesal. Apakah setelah dia berfirman dan dia tidak melakukannya, dan setelah dia berbicara maka dia tidak menegakkannya? Nah, di sini maksudnya, Dek, menjelaskan dan menegaskan bahwa Elohim itu karakternya bukan seperti manusia. Karena manusia ini, Dek, suka berjanji tapi suka mengingkari. Dan Elohim tidak seperti itu. Kalau Elohim sudah